ke Nabi Nuh sekitar 10 generasi. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam sekitar 10 generasi. Jadi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam sekitar 20 generasi. Itu jarak antara Ibrahim sampai ke Adam, jaraknya 20 generasi. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, itu nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Penjelasan riwayat yang lain, karena bapaknya sudah disebutkan, ibunya Nabi Ibrahim dalam riwayat yang lain namanya Amilah. Dalam satu riwayat, banyak pendapat yang menyebutkan nama Nabi Ibrahim, tapi yang saya ambil, nama ibunya Nabi Ibrahim adalah Amilah. Yang kedua, beliau dari bangsa Ur. Bangsa Ur itu salah satu bangsa yang berada di Kaldan, Babilonia. Nama kotanya Kaldan, ada di kota besar namanya Babilonia, dan itu di daerah Persia tentunya. Itu Ibrahim alaihissalam. Kemudian di usia 75, Tarikh memiliki anak bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim dilahirkan saat Tarikh berusia 75 tahun. Kemudian Ibrahim punya adik namanya Haron. Haron punya anak namanya Lut alaihissalam. Jadi Lut ini keponakannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dalam beberapa riwayat. Sejak kecil dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Nabiullah Ibrahim dikenal sebagai orang yang terpelihara akalnya. Jadi tidak pernah sejak kecil seorang Ibrahim menundukkan kepalanya di depan berhala. Itu sejak kecil. Jadi ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, jika mukjizat itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Nabi, ada lagi kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi calon Nabi. Dia belum jadi nabi, tapi dia calon nabi. Kalau mukjizat adalah bagi para nabi, lantas bagi para calon nabi apa namanya? Oleh para ulama diberikan nama, istilahnya adalah irhas. Irhas itu kelebihan atau sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural yang diberikan oleh Allah kepada calon para nabi. Namanya irhas. Di antara yang paling agung, irhas ini adalah tidak pernahnya seorang calon nabi menundukkan kepalanya di hadapan berhala sekalipun satupun. Nanti silakan cek, Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, Nabi Isa tidak pernah menyembah berhala, seluruh nabi, seluruh rasul tidak pernah menyembah berhala sejak mereka masih kecil. Itu di antara bimbingan Allah dalam kurung oleh para ulama diistilahkan, setegaskan oleh para ulama diistilahkan dengan istilah irhas. Jadi kelebihan atau kemampuan yang supranatural yang diberikan kepada para calon nabi. Teman-teman yang Allah muliakan, itu nasabnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim memiliki banyak keutamaan. Ini saya ringkas keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini masih banyak sebenarnya keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim punya keutamaan sebagai Abul Anbiya. Abul itu bapak, Anbiya itu para nabi. Jadi nenek moyangnya para nabi ya Ibrahim alaihissalam. Nanti teman-teman yang Allah muliakan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dari mulai Nabi Ibrahim ke bawah, selain Lut dan Shu'aib, selain Lut ya, saya ulang, dari Nabi Ibrahim ke bawah selain Lut, jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, maka dari Ibrahim ke bawah selain Nabi Lut, seluruhnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Entah itu anak, cucu, cicit, atau siapapun. Nanti silakan cek yang 25 Nabi, kurangi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan Nabi Lut, pisahkan, maka selebihnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik anak, cucu, cicit, ataupun yang lain. Jadi itu penjelasan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar dengan gelar Khalil. Teman-teman yang Allah muliakan, gelar Khalil ini kekasih yang sangat dekat. Kekasih yang sudah jadi soulmate. Kekasih yang chemistry-nya itu sudah tektok betul. Kekasih yang sudah tidak ada lagi sekat antara dua orang yang dikasihi. Jadi si A kekasihnya si B. Kalau disebut Khalil, A adalah Khalilnya si B, maka sudah tidak ada sekat di antara mereka berdua. Saking dekatnya, saking akrabnya, saking chemistry-nya, saking harmonisnya, maka Khalil itu digunakan. Jadi tidak kan kalau Habib juga kan orang yang dicintai.
Al-Habibi misalkan, itu orang yang saya cintai, itu masih levelnya ada sekat, ada jaraknya. Tapi kalau sudah disebut Khalil itu sudah tidak ada jarak. Bukan berarti Nabi Ibrahim nempel zatnya dengan Allah, enggak ya, jangan sampai pemahamannya ke sana, tetapi kalimat Khalil sebagai kalimat pujian dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim karena saking dekatnya interaksi, hubungan, chemistry, kedekatan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah dengan Nabi Ibrahim, maka Allah memanggil Ibrahim dengan kalimat Khalil. Di surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih yang sangat dekat, yang sangat akrab. Akrab itu kan bahasa Arab dari kalimat akrob. Akrab. Akrab itu sangat dekat. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamnya para manusia. Dia jadi imam. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 124, kalian, inna ja'alnaka imama linnas, dan kami menjadikan kamu sebagai imam di tengah-tengah umat manusia. Itu di surat Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim adalah imam. Imam itu pemimpin. Jadi nanti apa kaitannya dengan Nabi Muhammad? Ini pembahasan cukup panjang kaitan dengan istilah imam. Tapi secara umum Ibrahim adalah imamnya manusia. Sebagaimana di Al-Baqarah ayat 124. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah. Biasanya teman-teman yang Allah muliakan, kalau teman-teman kita nih yang lain mengadakan maulid Nabi, kan mereka suka sering mengutip surat Al-Ahzab ayat 21 tentang Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah di Al-Ahzab itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Ahzab ayat ke-21 itu khitabnya, maksud dari ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas uswatun hasanahnya untuk Nabi Ibrahim di mana ayatnya? Itu di surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 4 dan ayat 6. Uniknya teman-teman yang Allah muliakan, uswatun hasanah untuk Nabi Muhammad hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Ahzab ayat ke-21. Khususan bagi Nabi Ibrahim 2 tempat dalam Al-Quran. Dan kalau di total, teman-teman yang Allah muliakan, kalimat uswatun hasanah fil Quran, kalimat uswatun hasanah yang ada di dalam Al-Quran hanya ada 3 tempat. 1 tempat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 2 tempat untuk Nabi Ibrahim Alaihissalam. Itu kelebihan dan keistimewaan seorang Ibrahim. Dia adalah uswatun hasanah. Dia adalah teladan. Dia adalah prototipe. Dia adalah ikon yang memang harus diikuti dan ditaati. Nanti keadaannya demikian. Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 4 dan ayat 6. Nanti silakan buka langsung saya rasa. Kemudian yang kelima, ditempatkan di langit ke-7. Ketika Nabi Mi'raj, teman-teman yang Allah muliakan, dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, itu Nabi Allah Muhammad melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke langit ke-7. Itu detailnya, detail tentang pembahasan ini, silahkan buka dalam hadis Jami'us Shahih lil Imam Al-Bukhari, ketika Imam Bukhari membahas tentang kitab salat. Jadi pembahasan salat dalam kitab Jami'us Shahih lil Imam Al-Bukhari pasti mengutip peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Nanti detailnya di situlah. Nanti kan kita nggak bahas Isra Mi'raj. Tapi yang jelas, Nabiullah Ibrahim berada di langit ke-7 dan punggung beliau itu nyender di dinding yang dikenal dengan istilah Baitul Ma'mur. Dinding Baitul Ma'mur, teman-teman yang Allah muliakan, kalau ditarik ke bawah, terus ditarik ke bawah sampai ke bumi, maka di bawah persis Baitul Ma'mur yang ada di bumi adalah Ka'bah Baitullah. Itu dalam riwayat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi tempat Baitul Ma'mur, tempat Nabi Ibrahim nyender, gitu. Baitul Ma'mur inilah kalau ditarik ke bawah sampai ke bumi, itulah tempat pondasinya Ka'bah Baitullah. Teman-teman yang Allah muliakan, nanti dalam pembahasan sejarah Ka'bah, saya rasa ini akan lebih maksimal. Jadi kenapa kemudian Ka'bah itu persis di bawah Baitul Ma'mur gitu. Ada apa gerangan dengan Ka'bah? Terus nanti lebih detail, mungkin sekilas nanti saya bahas dalam proses sejarah Ibrahim. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi detailnya tentunya ketika membahas sejarah Ka'bah itu akan lebih maksimal. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam nyender di Baitul Ma'mur. Dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa Baitul Ma'mur ini adalah sebuah ruangan
setiap saat, teman-teman yang Allah muliakan, itu 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan mereka masuk tanpa keluar. Jadi ruangan ini hanya menerima pintu masuk saja. Nggak ada pintu keluarnya. Jadi tiap saat masuk 70.000, tiap saat masuk 70.000, tiap saat masuk 70.000, itu nggak ada ujungnya, nggak ada pintu belakangnya, nggak ada pintu keluarnya. Pokoknya ruangan nggak tahu segede apa. Yang jelas 70.000 ini masuk setiap saat. Dijelaskan dalam hadis Nabi tersebut bahwa para malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu masing-masing sudah punya job desk-nya. Masing-masing sudah punya tugas-tugasnya. Ada yang tugasnya itu baca tahmid saja. Ada yang tugasnya itu sujud saja. Ada yang tugasnya itu ruku saja. Masing-masing punya tugas. Dan mereka tidak pernah meninggalkan tugas-tugas mereka kecuali kalau Allah perintah. Jadi selama belum ada perintah meninggalkan tugas, mereka tetap sujud selamanya, ruku selamanya, tasbih selamanya, takbir selamanya, tahmid selamanya. Itu isi dari Baitul Ma'mur, yang kemudian Nabi Ibrahim bersender atau bersandar di dinding Baitul Ma'mur. Itu keistimewaan seorang Ibrahim alaihi salam. Dan yang terakhir yang ingin saya sebutkan, sebetulnya banyak sekali lagi keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi ya tidak mungkin saya bahas semuanya. Nabi Ibrahim alaihi salam membersamai Nabi Muhammad di dalam sholawat. Teman-teman mungkin sering baca sholawat ini kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu di antara sholawat yang kita baca di dalam sholat, di mana nama Ibrahim dan nama Muhammad disandingkan dalam lafaz sholawat. Sampai para ulama sepakat jika sholat tasyahud tanpa sholawat itu bisa membuat sholat tersebut tidak sah. Allah a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu keistimewaan seorang Ibrahim alaihi salam. Jadi banyak sebenarnya keistimewaan, tapi itu di antara keistimewaan yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kemarin sempat saya singgung Nabi Ibrahim itu melaksanakan hijrah. Hijrah itu kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hijrah namanya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini saya dapatkan di dalam kitab Sejarah Agama-Agama yang ditulis oleh Syekh Sami Al-Maghlud, Syekh Sami Al-Maghlud. Beliau kewarganegaraan dari Arab Saudi. Kalau tidak salah kerja di Menteri Penerangannya. Ini penerbitnya Al-Mahira. Teman-teman bisa cross check langsung. Jadi Nabi Allah Ibrahim tadi disebutkan di awal adalah bangsa Ur, Babilonia. Mungkin kalau teman-teman lihat peta itu sebagaimana di layar itu di kanan kita lah. Jadi Nabi Ibrahim ada di kanan, bangsa Ur, Babilonia di kanan kita. Kemudian hijrah ke Haran. Di Haran baru hijrah lagi ke Yerusalem. Setelah hijrah ke Yerusalem, tinggal beberapa saat di Yerusalem, Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Mesir. Dari Mesir, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Yerusalem, tinggal beberapa lama di Yerusalem, sampai akhirnya Hajar melahirkan anak. Hajar melahirkan anaknya yang bernama Ismail alaihi salam. Setelah Hajar melahirkan anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam, maka Ibrahim, kemudian Hajar, kemudian Ismail itu bertolak menuju kota Mekah. Dari Yerusalem bertolak menuju kota Mekah. Setelah sampai di kota Mekah, Nabiullah Ibrahim meninggalkan Hajar, meninggalkan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke kota Yerusalem. Jadi lembah Mekah saat itu belum ada manusia, belum ada mata air dalam kurung Zam-Zam, belum ada kehidupan dalam kurung manusia, ya penduduk begitu belum ada. Jangankan manusia lah, hewan pun nggak ada yang mau tinggal di sana. Itu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang tidak ada penduduk, tidak ada tumbuhan sama sekali. Ibrahim kembali ke Yerusalem, Hajar dan Ismail tinggal di kota Mekah. Itu di antara perjalanan panjang seorang Ibrahim alaihissalam. Jadi Babilonia, Haran, Yerusalem, dari Yerusalem Mesir, Mesir Yerusalem, Yerusalem Mekah. Mekah balik lagi ke Yerusalem. Itu di antara perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu saya sampai cari ya di Google Map. Ada jaraknya antara Yerusalem sampai ke Mekah. Tapi nanti saya bahas ketika di Mekah. Ini teman-teman yang Allah muliakan, mungkin slide-nya silahkan di ini aja lah, di random. Tapi yang saya ingin bahas ya tentunya di poin ini, hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang Allah muliakan, pertama Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tinggal di Babilonia itu menghadapi tiga keadaan lah, menghadapi tiga audiens. Audiens pertama adalah ayah kandung, diambil dari kerabat dekatnya. Pokoknya dakwah Nabi Ibrahim itu berputar di keluarga dekat dulu, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya gitu lah. Walaupun tidak dijelaskan siapa kakak yang lebih banyak lebih detailnya siapa, hanya yang jelaskan Nabi Ibrahim punya adik namanya Harun. Harun nanti punya anak namanya Lut alaihi salam. Itu di antara yang disebutkan di awal. Tapi yang lainnya wallahu alam, yang jelas Nabi Ibrahim punya kakak dan juga punya adik. Nah, teman-temannya Allah muliakan, Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada sang ayah. Sampai dalam suatu riwayat ketika bapaknya bikin patung, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Pak, kenapa sih Bapak bikin benda yang tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan madarat? Kenapa juga dibuat, kemudian disembah dan dipertuhankan?" Itu di antara dakwah Nabi Ibrahim kepada sang ayah. Ini lebih detailnya dalam surat ke-19, surat Maryam ayat ke-41 sampai 48 dan surat Al-An'am ayat ke-74. Nanti teman-teman bisa langsung cross check lagi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu berdakwah kepada warga Babilonia. Warga Babilonia. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada warga Babilonia. Itu di antara kisah yang diambil ketika Ibrahim dakwah kepada orang-orang Babilonia. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diajak ikut perayaan berhala, itu Ibrahim diajak. Terus kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ini sakim, saya lagi sakit." Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, para ulama itu menyebutkan bahwa Ibrahim itu pernah melakukan kebohongan 3 kali. Ini berdasarkan hadis Nabi ya, dari hadis Nabi ini. Bahwa Ibrahim pernah melakukan kebohongan 3 kali. Di antaranya adalah ketika Ibrahim diajak pergi ke sebuah acara perayaan terhadap berhala, Ibrahim menjawab, "Ini sakim." Sakim itu artinya sakit. Sama dengan marod, tetapi ada perbedaannya. Ini diksi yang digunakan Ibrahim seolah-olah bohong padahal tidak. Jadi sakim itu adalah sakit yang sifatnya psikis. Sakit yang sifatnya psikis itu sakim. Tapi kalau pakai kalimatnya mardo atau marid, itu sakit yang sifatnya physically. Makanya nanti ketika puasa, teman-teman yang Allah muliakan, wa in kuntum mardo, jika kamu sakit secara fisik, yang kalau kamu maksain puasa malah itu bikin madorot, maka lebih baik jangan puasa. Karena yang ditekankan sakit fisik. Tapi kalau sakim, itu sakitnya sifatnya psikis. Jadi sama-sama sakit sebetulnya, hanya saja sifatnya psikis gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak untuk ikut perayaan, kata Nabi Ibrahim, "Ini sakim, saya lagi sakit, saya nggak bisa ikut." Gitulah. Akhirnya mereka meninggalkan Ibrahim alaihissalam sendirian di kampungnya, sedangkan teman-temannya warga Babilonia itu ikut perayaan lah di sebuah tempat, mereka ingin merayakan sesuatu dengan di antara berhala-berhala yang mereka punya. Sampai Ibrahim alaihissalam punya inisiatif, karena orang-orang Babilonia bikin acara perayaan, dan mereka punya tempat kumpulan para berhala yang mereka tinggalkan. Jadi mereka meninggalkan para berhala-berhala ini di sebuah tempat untuk mengadakan perayaan. Nah, ini para berhala tidak ada yang jaga. Orang-orang sedang pergi perayaan dan para berhala ini tidak ada yang jaga. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan strateginya. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat tersebut. Jadi orang-orang sedang bikin perayaan dengan berhala yang lain begitu. Berhala-berhala yang ada di Babilonia itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bil qudum, dengan menggunakan kampak dalam satu riwayat. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi tidak semua berhala Nabi Ibrahim hancurkan. Nabi Ibrahim meninggalkan satu berhala yang paling besar, dan dalam satu riwayat berhala yang paling besar ini kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam biarkan tidak dihancurkan, dan tampaknya Nabi Ibrahim diletakkan di samping atau di kanannya si berhala, di samping atau di tangannya si berhala. Sehingga Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya, dan Nabi Ibrahim sudah mendesain, ini kecerdasan seorang Ibrahim. Jadi Ibrahim memancing orang-orang untuk bertanya, siapakah penghancur berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim meninggalkan satu berhala yang paling besar, dan Nabi Ibrahim meletakkan kampak di tangan berhala ini. Itu sudah strategi yang cukup matang, strategi yang sangat matang atau konspirasi yang sangat matang yang dilakukan oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya apa yang direncanakan oleh Nabi Ibrahim terjadi. Ini desain makernya jago Nabi Ibrahim.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita Nabi Ibrahim didatangi oleh orang-orang, kemudian dibawalah ke tempat berhala tersebut, disidanglah di tempat tersebut, orang-orang banyak yang hadir, dari yang mukminnya, dari yang tidak mukminnya, itu semuanya kumpul di sana. Teman-teman yang Allah muliakan, walaupun kemukminan mereka kan masih mengikuti milah-milah sebelumnya, sebagaimana kan distorsi, terkadang tidak sampai seluruh orang kemudian kafir, masih tetap ada orang-orang yang komitmen dengan agama-agama sebelumnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah berkumpul banyak orang, maka Nabi Ibrahim memulai dialektikanya. Nabi Ibrahim memulai dialog. Ketika ditanya oleh para kafir lah begitu, ketika ditanya oleh mereka, kata mereka, Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, wah enak saja. Saya tidak menghancurkan berhala-berhala ini. Yang menghancurkan tuh patung yang paling gede. Silakan tanya saja sama patung yang paling gede tersebut. Siapakah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tanya saja yang sama berhala yang paling gede. Maka orang-orang kafir menjawab, qalu bunulahu. Bagaimana mungkin patung yang besar ini bisa bicara? Toh mendengar saja dia tidak bisa. Dengan kata orang-orang kafir. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masuk di logika itu. Kalau berhala ini tidak bisa mendengar, juga tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak ke sana ke sini, lantas apa alasan yang paling rasional yang kemudian itu membenarkan kita menyembah mereka? Kalau kemudian kita sudah yakin berhala ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, apa alasan yang paling rasional? Kenapa kita harus menyembah berhala model seperti ini? Tuhan model dengan model seperti ini. Teman-teman yang Allah muliakan, ini apa ya namanya? Dialektika yang Nabi Ibrahim bangun. Diskusi yang Nabi Ibrahim bangun. Dan saya perlu tegaskan, teman-teman yang Allah muliakan, agama tauhid, la ilaha illallah, adalah logika paling rasional, logika paling murni, logika paling sesuai dengan akal manusia serendah apapun akal itu. Jadi ada akal yang paling rendah yang manusia miliki, nilai IQ-nya mungkin di bawah rata-rata sekali, bicara tauhid itu pasti bisa menerima. Serendah apapun logika atau akal yang manusia miliki. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka Nabi Ibrahim memulai dialog itu. Dan ternyata memang orang-orang Babilonia tidak punya ilmu untuk memberikan jawaban kenapa harus menyembah berhala. Karena alasan mereka mentok pada mawajadna alaihi aba'ana. Kami ya hanya melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Hanya itu saja alasan mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena dialognya mentok, mereka tidak punya hujah, tidak punya argumentasi, tidak punya alasan, maka kesel yang datang. Kan biasa gitu, kalau debat, hujahnya nggak ada, yang ada emosi. Gitu. Akhirnya debatnya debat kusir gitu kan, yang satu ngomong kemana, yang satu ngomong kemana. Karena sudah kehabisan alasan, kehabisan argumentasi, biasanya yang ada yang ngaco aja, udah ngaco. Gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, termasuk orang-orang Babilonia. Ketika Ibrahim memberikan jawaban-jawaban cerdas, logika-logika cerdas, begitu, dialog yang sangat mencerahkan, orang-orang kafir Babilonia tidak bisa memberikan argumentasi sebagai bantahan ataupun jawaban, akhirnya mereka kesel duluan. Gitu. Akhirnya mereka menjadi kesel. Nah, ekspresi dari kekesalan mereka adalah Nabi Ibrahim dibakar. Teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa ilustrasi film yang kemudian saya koreksi ya. Dalam ilustrasi film itu diantaranya, saya nggak tahu nih film buatan mana, itu. Yang jelas di situ Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kotak, setelah itu diangkat kotak itu kemudian dibakar. Itu diantara ilustrasi yang dibuat oleh film-film. Saya nggak tahu film dari mana, cuman saya pernah melihat ada ilustrasi film seperti tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir ataupun dalam penjelasan kitab Bidayah wa Nihayah, penjelasannya teman-teman yang Allah muliakan, Ibrahim tidak dimasukkan ke dalam kotak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disimpan dulu, kemudian mereka membuat parit yang sangat besar sampai api parit ini tidak padam selama 40 atau 50 hari. Bisa teman-teman bayangkan sebanyak apa kayunya yang digunakan oleh masyarakat Babilonia untuk membakar seorang Ibrahim alaihissalam. Sampai dalam riwayat Bidayah wa Nihayah, ada seorang nenek-nenek tua yang dia memaksakan dirinya membawa kayu untuk memberikan kontribusi terhadap pembakaran Ibrahim alaihissalam. Saking bencinya kepada Ibrahim alaihissalam. Dan api ini tidak padam antara 40 sampai 50 hari.
Saking banyaknya kayu, saking ya berlimpahnya itu kayu saat itu yang dibakar oleh masyarakat Babilonia, dan saking dahsyatnya api yang mereka miliki saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana Ibrahim dibakar? Nabi Ibrahim alaihissalam itu disimpan di dalam manjanik namanya. Manjanik itu kayak ketapel tapi lebih gede, dan itu biasanya sebagai alat pelempar batu untuk menjebol benteng musuh atau menjebol istana musuh. Itu biasanya dilakukan ketika peperangan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu disimpan di dalam manjanik, kemudian dalam satu dalam satu lepas gitu, dalam satu tembakan, Ibrahim alaihissalam terlempar dan masuk ke tengah-tengah kobaran api. Itu yang digambarkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Bukan dimasukkan dalam kotak baru dibakar, tapi dilempar melalui manjani, kemudian masuk ke tengah-tengah perapian yang besar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, mukjizat yang Allah berikan sekaligus pertolongan Allah Azza wa Jalla berikan adalah ketika Nabi Ibrahim sampai di kobaran api tersebut, Allah Azza wa Jalla menjadikan tengah-tengah kobaran api itu sebagai taman yang hijau. Masya Allah. Jadi kobaran api sekelilingnya, tengah-tengahnya di mana Ibrahim terjatuh, maka di tempat itulah di mana bumi yang dipijak oleh Nabi Ibrahim dan atap yang menaungi Nabi Ibrahim alaihissalam, langit yang menaungi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berubah indah dan berubah seperti taman hijau. Dan di situ Nabi Ibrahim bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas selama 40-an hari, 40 sampai 50 hari. Bisa teman-teman bayangkan Nabi Ibrahim tinggal di tengah kobaran api sampai 40-50 hari. Dan beliau nyaman-nyaman saja, tidak ada hal yang mengganggu beliau. Itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat ke-69, kata Allah Azza wa Jalla, "Qulna ya narukuni bardaw wassalama ala Ibrahim." Teman-teman yang Allah muliakan, ini mujizat yang Allah Azza wa Jalla berikan, bahwa api menjadi dingin, tengahnya taman, api di sekelilingnya tidak membuat panas seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Hawanya sejuk, hawanya segar, hawanya menenangkan di taman tersebut. Padahal sekelilingnya adalah kobaran api yang padamnya 40-50 hari kemudian. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai kata bapaknya Ibrahim, sebaik-baik Rob, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Itu komentar dari sang bapak yang bernama Azar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Ibrahim dakwah dulu ke bapaknya, gagal. Nabi Ibrahim dakwah ke keluarganya, gagal juga. Ya, sampai dibakar berarti dakwahnya gagal. Artinya dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat Babilonia. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi ya karena sudah lewat 40 hari atau 50 hari, api itu padam dan Ibrahim tidak sehelai rambut pun terbakar atau hangus terbakar, maka orang-orang ya kagum dengan Ibrahim alaihissalam. Orang-orang kagum dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ketika Nabi Ibrahim berada di kobaran api, sang ibu itu pengen ke tempat Ibrahim, insya Allah. Sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya ibunya bisa masuk ke dalam kobaran api tanpa terluka dan bisa diam di tengah taman hijau bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diantara tambahan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ya Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, orang-orang Babilonia, gagal, yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dibakar, sampai ada cerita tentang toke yang ikut niup-niup gitu ya. Cerita burung pipit yang memadamkan apinya begitu, itu di antara tambahan cerita. Tetapi para ulama memperdebatkan terkait dengan kesohihan. Tapi kalau dalil membunuh toke itu ada. Hanya saja apakah gara-gara tokenya meniup-niup apinya Ibrahim alaihissalam, Allahu a'lam. Dan dalam hadis bukan cicak. Dalam hadis itu toke yang dimaksud, bukan cicak. Allahu a'lam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, akhirnya Nabi Ibrahim berdakwah kepada raja Babilonia. Namanya Namrud. Jadi untuk konteks Babilonia ini, Ibrahim dakwah kepada bapak, kepada masyarakat Babilonia, sampai kepada Namrud laknatullah alaihi. Di antara perdebatan Nabi Ibrahim atau dakwahnya Nabi Ibrahim dengan Namrud adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Namrud, kemudian diajak debat. Nah, di antara poin debatnya adalah kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya, Allah, bisa menghidupkan, bisa mematikan.
Kalau raja ngaku sebagai Tuhan, buktikan kalau Tuhan juga bisa menghidupkan, mematikan. Teman-teman yang Allah muliakan, maka Raja Namrud memanggil dua tawanan terpidana mati. Dua-duanya terpidana mati. Sudah diputuskan waktu kematian mereka oleh Al-Gojo begitu. Ketika datang di hadapan raja, maka kata raja, dua orang ini dihukum mati. Artinya dua orang ini nasibnya akan mati. Kata si raja, kamu si Fulan, saya bebaskan. Sehingga akhirnya dia hidup. Berarti saya bisa menghidupkan, kata si Raja Namrud. Dan orang yang satunya lagi, hari ini juga dihukum mati. Berarti saya bisa mematikan. Jadi saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Walaupun dengan logika yang aneh. Logika yang keliru lah yang dimiliki oleh si Raja Namrud. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah dialog itu terjadi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan hujah yang lain. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan saya, wahai Raja Namrud, itu bisa mendatangkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkannya di barat. Kalau Anda sebagai Tuhan, wahai Namrud, silahkan datangkan matahari, terbitkan matahari dari barat, dan terbenamkan matahari dari timur. Nah, untuk tantangan ini Raja Namrud agak keder ya. Akhirnya Raja Namrud kaget sampai terdiam, kemudian speechless ya gitu. Jadi tidak bisa memberikan jawaban ya, bagaimana caranya memindahkan matahari terbit di barat dan terbenam di timur, kiamat nantinya gitu dalam sebuah hadis. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menang dalam diskusi atau dialog dengan Raja Namrud. Pertanyaannya, teman-teman yang Allah muliakan, apakah Raja Namrud ini kemudian bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Jawabannya tidak. Sampai matinya Raja Namrud ini tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Allah menghukum Raja Namrud, pasukannya dikirimin lalat. Lalat ini masuk ke dalam tubuh pasukannya dan merusak organ tubuh mereka. Bala bantuan yang lain juga sama, menyerang kaumnya atau pasukannya Raja Namrud. Dan di antara cara mematikan Raja Namrud, Allah Azza wa Jalla mengirim seekor lalat, tapi kecilnya segede nyamuk. Saya nyari di Google itu lalat terkecil di dunia. Nah, itu gambarnya yang paling bawah nanti ada. Apakah ini ya, wallahu a'lam, ini kan ilustrasi saja. Saya cuma cari ini lalat paling kecil ya, segede ini nih. Ya, mungkin ada yang lebih kecil dari ini, wallahu a'lam, yang dikirimkan oleh Allah kepada Raja Namrud. Yang jelas lalat ini digambarkan oleh komentar para ulama seperti nyamuk lah kecil. Itu masuk ke hidung Raja Namrud dan diam di hidung Raja Namrud selama 400 tahun. Sampai akhirnya Raja Namrud meninggal dunia. Dan teman-teman bisa bayangkan nyamuk, ya lalat segede nyamuk masuk ke hidung. Ya begitulah rasanya. Dan itu sampai membuat Raja Namrud mati gara-gara itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu episode Babilonia. Sampai akhirnya nanti Nabi Ibrahim menikah dengan seorang wanita. Wanita ini adalah sepupunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Sarah. Jadi Sarah dengan Ibrahim itu sepupuan. Jadi kan hukumnya boleh ya, menikah antar sepupu itu dibolehkan. Secara hukum sah. Baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, menikah dengan sepupu hukumnya sah. Maka nanti dalam kaidah fikih, sepupu itu mahram. Maaf, sepupu itu bukan mahram. Sehingga kalau bukan mahram berarti harus jaga jarak, jaga sentuhan, jaga penampilan, karena sepupu bukan mahram. Beda kalau kakak adik itu mahram. Silakan sentuhan, silakan mungkin menampakkan aurat luar, itu sah-sah saja. Tetapi kalau sepupu itu bukan mahram, sehingga harus dijaga jaraknya, dijaga batasan-batasan aurat. Itu kaidah dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 dan 24, bahwa sepupu tidak dimasukkan kepada jenis perempuan yang haram dinikahi. Jadi sepupu boleh dinikahi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Setelah menikah dengan Sarah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Haran. Saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim berangkat itu dengan ayahnya, Ibrahim, Sarah, dengan istrinya, dengan ayahnya, Azar, dengan ibunya, Amilah, juga dengan Nabi Lut alaihissalam. Jadi itu rombongan berangkat. Sampai akhirnya nanti Nabi Lut dan Nabi Ibrahim di Haran ini berpisah. Jadi bertugasnya berjauhan, kemudian sempat ketemu, berpisah lagi. Itu jadi tidak terus-terusan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak selamanya dengan Ibrahim dan Lut bersamaan.
Karena tidak seperti Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Jadi ini sempat ketemu, berangkat bareng, akhirnya terpisah lagi karena pembagian tugas yang Allah Azza wa Jalla berikan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di Haron ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan masyarakat yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Benda-benda langit lah secara umum. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mau tidak mau harus mendakwahi orang-orang Haron. Karena kalau di di Babilonia penyembah berhala, yang patung-patungnya Ibrahim hancurkan, datang ke Haron, berhalanya langit. Berhalanya bintang, berhalanya bulan, berhalanya matahari. Ini kan nggak mungkin dihancurkan, teman-teman. Jadi ini cara dialognya Ibrahim alaihissalam. Kalau berhala yang di Babilonia dihancurkan, karena gampang dihancurkan karena seperti tanah liat atau dari yang lainnya. Tapi kalau nyembah bintang, bulan, dan matahari, bagaimana menghancurkannya? Kan mustahil menghancurkannya. Begitu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membuat sebuah dialog. Saya ulang, Nabi Ibrahim membuat sebuah dialog agar dialog ini menghancurkan berhala yang disembah oleh orang-orang Haron. Jadi menghancurkan berhalanya dengan cara dialog. Makanya muncullah di surat Al-An'am di ayat 74, 75, 76, 77, 78 itu. Nanti silakan dibaca di ayat 74 sampai ayat 83. 74, 73, 74, 75, 76, 77. Di antara 4 ayat ini itu berbicara tentang penyembahan bintang, bulan, dan matahari. Nanti lebih detailnya silakan buka di surat Al-An'am ayat 74 sampai 83. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihi salam, saya tegaskan ini, Ibrahim tidak dalam rangka mencari Tuhan. Ini saya sering dengar dari teman-teman yang kampus ya. Kata teman-teman itu bahwa Ibrahim mencari Tuhan. Saya tegaskan Ibrahim tidak mencari Tuhan. Tuhan Ibrahim sudah didapatkan sejak di Babilonia. Ibrahim sudah mengenal Allah sejak di Babilonia. Karena mustahil seorang Ibrahim di Haram mencari Tuhan, padahal sudah selesai di Babilonia, gitu kan? Ibrahim sudah menghancurkan berhala, sudah meminta Namrud mendatangkan matahari dari barat dan menenggelamkan matahari dari timur. Itu kan sudah clear Ibrahim tentang Allahnya. Jadi bukan dalam rangka mencari Tuhan lagi. Terus dialog yang digunakan oleh Ibrahim alaihissalam itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghancurkan logika berhala yang dianut oleh masyarakat Haron. Karena berhala model begini nggak bisa dihancurkan, kecuali dengan cara dialog. Makanya Ibrahim kan memulai dialognya, kata Ibrahim, di tengah-tengah kaum penduduk Haron, kata Ibrahim, saya rasa Tuhan saya ini bintang. Dan orang-orang Haron kan memang menyembah bintang. Ya mereka berdecak kagum, iya, kita juga sama nyembah Tuhan bintang. Gitu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika siang datang, kata Nabi Ibrahim, kok Tuhan hilang ya? Masa Tuhan hilang? Masa Tuhan hanya datang di waktu malam? Giliran siang Tuhannya hilang. Kan kaum yang dengar begitu, iya juga ya. Kok bisa Tuhan hilang? Nanti kalau Tuhannya malam doang, berarti malam tidak boleh maksiat. Giliran siang boleh maksiat, karena tidak ada yang lihat sebagai Tuhan. Gitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, dialog itu yang ingin Nabi Ibrahim hantarkan. Logika itu ingin Nabi Ibrahim sampaikan kepada kaumnya. Tidak dalam rangka mencari Tuhan. Atau Ibrahim seorang penyembah bintang. Bukan. Saya tegaskan Ibrahim bukan penyembah bintang. Dia sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Sekalipun tidak pernah menyembah berhala. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai orang-orang yang menyembah bulan. Ibrahim juga sama berdialog. Kata Ibrahim, saya kayaknya Tuhan itu bulan ya. Yang lain juga, oh iya bulan lah. Kan lebih gede daripada bintang. Ketika siang sama, kata Nabi Ibrahim, kok Tuhan menghilang? Saya nggak suka Tuhan suka hilang-hilang begitu. Itu kan logika yang dihantarkan, tidak secara langsung, dan itu tidak disadari orang-orang yang dengar Ibrahim, iya juga ya. Kok bisa Tuhan itu ngilang? Gitu. Malam ada, siang nggak ada. Sampai akhirnya matahari. Matahari kan lebih gede daripada bulan. Kesannya kan lebih gede daripada bintang dan juga bulan. Kalau bulan jelas lebih besar matahari, tapi bintang yang jauh kan kesannya lebih besar matahari. Padahal bisa jadi ukurannya sama, kan? Tapi karena ada jarak kan. Jarak bintang yang jauh, ya akhirnya kecil kelihatan. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Ibrahim, wah ini mungkin Tuhan saya ini nih, matahari lebih gede. Penyembah matahari semuanya, oh iyalah, Tuhan matahari, Tuhan kita matahari. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang waktu malam, saya nggak suka Tuhan ngilang-ngilang lagi. Giliran malam, nggak ada matahari. Giliran siang, baru ada matahari. Ngapain Tuhan suka ngilang-ngilang gitu? Nah teman-teman yang Allah muliakan, dialog itulah yang ingin Nabi Ibrahim sampaikan kepada masyarakat jahiliyah, masyarakat penyembah
bulan, bintang, dan matahari supaya mereka sadar. Supaya mereka sadar. Nah, cara Ibrahim adalah dengan pendekatan keilmuan, dengan pendekatan dialog, dengan pendekatan argumentasi. Kenapa itu dilakukan? Karena tidak mungkin menghancurkan berhala bernama bulan, bintang, matahari. Tidak seperti berhala yang ada di Babilonia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini episode Haron. Jadi Haron, Ibrahim bertemu dengan para penyembah bintang, bulan, dan matahari. Ibrahim memulai dialognya, dialog keagamaan, yang isinya adalah mematahkan logika penyembah bulan, logika penyembah bintang, logika penyembah matahari, sampai di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena dorongan kaumnya, karena paksaan kaumnya, akhirnya orang-orang tadi lebih takut kepada kaumnya ketimbang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyak kasus nantinya. Orang yang hatinya tercerahkan tetapi karena rasa takut akhirnya lebih baik memilih untuk tetap kafir ketimbang beriman kepada para nabi. Banyak kasusnya. Dan nanti sampai kepada juga di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad tetapi karena faktor takut terhadap kaumnya, takut hilang jabatan, hilang harta, hilang kekuasaan, akhirnya mereka lebih memilih kafir ketimbang beriman. Dan saya rasa ini sudah biasa lah, itu ada di dalam proses perjalanan sejarah umat manusia. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah episode Haron, nih supaya dapat Mekah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian hijrah ke Yerusalem. Di Yerusalem ini saya lengkap Yerusalemnya, tapi langsung Mesir ini saya sebutkan riset ya, Yerusalem dulu. Jadi dari Haron, Nabi Ibrahim pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini Yerusalem kedua, Pak. Jadi sebetulnya tetap yang betul Mesir dulu ini. Jadi kembali ke Mesir saja. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dulu ke Yerusalem. Di Yerusalem Nabi Ibrahim alaihissalam tidak betah. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim harus pergi ke Mesir. Saya ulang. Jadi Nabi Ibrahim dari Haron, setelah bertemu dengan penyembah bintang, bulan, matahari, pergi ke Yerusalem. Tidak lama beliau pergi lagi ke Mesir. Di Mesir inilah ada peristiwa yang kita kenal dengan penculikan seorang Sarah. Bukan diculik sebenarnya, tapi ditangkap oleh Raja Mesir saat itu. Jadi ini background-nya Mesir. Tidak lagi background Babilonia, background Haron sudah beda ya. Tapi background-nya adalah kota Mesir. Teman-teman yang Allah muliakan, Mesir itu rajanya adalah Fir'aun. Jadi semua raja Mesir namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Dia gelar bagi raja-raja Mesir, Fir'aun atau Farao. Nah, Fir'aun ini, teman-teman yang Allah muliakan, yang jadi raja saat itu, dalam beberapa riwayat namanya Dohak, ya. Dalam riwayat yang lain namanya, itu ada 3 riwayat yang menyebutkan tentang nama Raja Mesir yang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pastinya wallahu alam, ya, ini ada yang namanya Dohak, Sinan bin Ulwan, ada yang namanya Amr bin Umrul Qais, ya wallahu alam lah siapa nama aslinya. Yang jelas dia Fir'aun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Fir'aun ini suka dengan Sarah. Maka kata Fir'aun ini manggil anak buahnya. Ketika lihat Sarah kan sama laki-laki, kata Fir'aun kepada anak buahnya, tuh lihat wanita cantik tuh. Jadi tolong tanyain sama laki-laki itu, tanya sama dia, wanita yang ada di sampingnya itu siapanya dia, siapa laki-laki. Jadi si anak buah bertanya kepada Ibrahim nantinya untuk menanyakan perempuan yang ada di sampingnya itu siapa. Teman-teman yang Allah muliakan, maka kata Fir'aun, jika jawabannya adalah istrinya, maka laki-laki itu bunuh. Tapi jika jawabannya adalah saudarinya, maka biarkan laki-laki itu tetap hidup. Teman-teman yang Allah muliakan, si pengawal mendatangi Ibrahim. Sebelum sampai pengawal ini di hadapan Ibrahim, turun wahyu lebih cepat ketimbang orang ini, ketimbang pengawal ini. Dalam wahyu yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam, jawaban Ibrahim harus saudari, bukan sebagai istri. Maka Ibrahim bilang kepada istrinya, mungkin bahasnya, Neng, nanti kalau abang ditanya, Neng siapanya abang? Abang akan jawab, Neng saudari abang, bukan istri abang. Kenapa saudari? Karena saudarinya saudari fil Islam. Saudari di dalam Islam. Makanya kan kalau kita panggil saudara kita kan akhi, ukhti, itu kan artinya saudariku atau saudaraku. Akhi, saudaraku, ukhti, saudariku. Tapi kan bukan berarti hubungan nasab di antara kedua belah pihak. Sebatas persaudaraan di dalam Islam. Karena kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaka. Kata Nabi Ibrahim, karena demi Allah saya tidak tahu di muka bumi ini yang muslim kecuali saya dan kamu.
Itu di kota Mesir, konteksnya adalah di kota Mesir. Fil ardi di sini adalah fil Mesir, fil Misra. Jadi tidak luas lah, karena mungkin bisa jadi di tempat yang lain ada nabi kayak Nabi Lut alaihi salam misalkan. Tetapi konteks fil ardi di sini adalah di negeri Mesir. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ya diiyakanlah oleh seorang Sarah. Singkat cerita, Sarah dibawa ke kerajaan, kemudian Sarah mendapatkan perlindungan dari gangguan raja, karena raja ini kan menangkap Sarah karena punya hasrat terhadap Sarah. Setiap raja ini mendatangi Sarah, maka tiba-tiba raja ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam satu riwayat, mendadak kaki tangannya kaku. Ketika mendekati Sarah, tangan kakinya kaku sehingga tidak bisa bergerak. Tapi ketika mundur, bisa. Maju lagi, tidak bisa bergerak lagi. Mundur, bisa lagi bergerak. Sampai akhirnya itu dilakukan berulang-ulang. Ketika mendekat, tidak bisa bergerak. Mulutnya tetap bicara. Maka kata si raja, wahai Sarah, tolong berdoalah kepada Tuhanmu, supaya aku dibebaskan dari hukuman ini. Dibebaskan, maju lagi, tidak bisa gerak lagi. Itu terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya si raja memutuskan karena tidak bisa memenuhi hasratnya kepada Sarah, akhirnya raja membebaskan Sarah. Karena saking sayangnya kepada Sarah gitu, si raja ini menghadiahkan seorang hamba sahaya. Ini titelnya memang hamba sahaya, dan ini menjadi kata kunci kenapa Bani Israel tidak suka dengan orang Arab. Nah, ini jadi kata kuncinya, teman-teman yang Allah muliakan. Jadi hamba sahaya ini adalah Hajar namanya. Dia aslinya adalah putri Mesir. Jadi putri Mesir. Jadi memang asli orang Mesir. Tidak berkulit hitam, memang asli orang Mesir. Nah, Hajar ini sebagai asli putri Mesir, putri kerajaan, bapaknya dulu itu dikudeta oleh Fir'aun yang sekarang suka sama Sarah. Jadi Fir'aun yang suka sama Sarah mengkudeta bapaknya Hajar dulu. Sehingga Hajar sebagai putri kerajaan dijadikan sebagai hamba sahaya. Nah, hamba sahaya inilah yang dihadiahkan kepada Sarah dan nanti ikut bersama Sarah ke Yerusalem lagi. Jadi Hajar inilah yang kita kenal sebagai ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Hajar memang asli wanita Mesir, dia adalah seorang putri kerajaan, tetapi karena bapaknya dikudeta, maka beliau dijadikan hamba sahaya oleh raja yang mengkudeta, dan beliau dihadiahkanlah kepada Sarah. Kenapa orang-orang Yahudi tidak suka dengan orang Arab? Karena bagi orang Yahudi, Hajar adalah hamba sahaya, dan hamba sahaya ya tetap hamba sahaya. Sehingga dalam urutan nasab tentu yang lebih punya otoritas ya, genetik atau nasab keturunannya tentunya putra dari istri sahnya seorang Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah. Dan Sarah punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub nanti jadi nenek moyangnya bangsa Bani Israel. Sehingga bangsa Bani Israel, kalau dalam bahasa urutan kelas itu, kelasnya kelas paling tinggi. Karena lahir dari rahim istri sahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Ismail yang jadi nenek moyang bangsa Arab, lahir dari hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir saat itu kepada Sarah, dan Sarah meminta Ibrahim menggauli Hajar. Sehingga pandangannya sebelah matalah kepada orang Arab. Karena ya turunan hamba sahaya ini. Bukan turunan dari istri yang sah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, perdebatan para ulama cukup panjang ketika berbicara tentang apakah Hajar dinikahi terlebih dahulu atau Hajar tanpa dinikahi langsung digauli. Karena konteksnya teman-teman yang Allah muliakan, hamba sahaya dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad itu boleh digauli tanpa proses akad nikah. Tanpa proses akad nikah boleh digauli. Itu konteksnya hamba sahaya. Saya ulang, ini konteks hamba sahaya di zaman Nabi Ibrahim sampai di zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Saat itu hamba sahaya boleh digauli tanpa ada akad nikah. Nah, ini jadi perdebatan. Dan bagi orang Yahudi, teman-teman yang Allah muliakan, bagi orang Yahudi, bahwa Hajar digauli oleh Nabi Ibrahim tanpa akad nikah sama sekali. Sehingga kelahiran Ismail adalah aib bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka tidak suka dengan orang-orang Arab. Sangat tidak suka dengan orang-orang Arab. Sampai ini nanti dibawa-bawa ketika lahir Nabi terakhir dari kalangan orang Arab. Di mana mereka sama sekali tidak suka jika Nabi itu datang dari negeri Arab. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi Ibrahim dari Mesir sudah tambah jadi tiga personil, Ibrahim, Sarah, dan Hajar, akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem inilah
Sarah ya sebagai seorang istri mengeluh kepada suaminya, bang saya kan nggak bisa ngasih abang anak, kalau memang abang mau punya anak ya udah tuh nikahin aja Hajar. Ini saya yang pakai yang pendapat saya pakai, Ibrahim tetap menikahi Hajar. Ini pendapat yang saya pakai, Ibrahim tetap menikahi Hajar. Wallahu alam bagaimana teknis nikahnya, tapi pendapat yang saya ambil adalah Ibrahim menikahi Hajar. Kata Sarah, abang nikahi aja lah Hajar. Kali aja abang nanti punya anak. Dan itu sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam di surat As-Saffat ayat ke-100. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Itu diulang-ulang, terus diulang-ulang. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bighulamin, dengan seorang anak halim yang sangat sabar. Halim itu sangat sabar, ekstra sabar, halim. Betul-betul tidak ada keguncangan psikologis, tidak ada keguncangan emosional, betul-betul stabil, betul-betul calling down, itu halim. Nanti kita akan lihat bagaimana halimnya seorang Ismail alaihissalam ketika dapat perintah disembelih. Emosinya, psikologisnya tidak terguncang sama sekali, itu halim. Kalau orang misalkan kena musibah, terus dia panik di awal, sedih di awal, orang itu kemudian tabah, sabar namanya. Tapi kalau ketika dia kena musibah, dia masih tetap stabil, gitu, tanpa ada tanpa ada tampak roman-roman sedih di wajahnya, itu halim. Dan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan demikian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Ismail lahir, kemudian ini dalam riwayat yang masyhur ya, teman-teman yang Allah muliakan, Sarah itu cemburu kepada Hajar dan juga kepada Ismail. Karena kan ketika lahir Ismail ditimang, ya, digendong oleh Ibrahim. Kegembiraan itu yang terlihat oleh Sarah menimbulkan rasa kecemburuan. Bukan dengki, tapi cemburu saja. Sudah punya ini, sudah punya yang baru, sudah punya anak, lupa amat yang sepuh, yang tua. Dan saya rasa itu kecemburuan yang sangat wajar. Teman-teman yang Allah muliakan, ini disepakati oleh banyak ulama, makanya saya kasih tanda blot ya, supaya ini dijadikan poin. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Sarah bukan cemburu. Pindahnya nanti Ibrahim, Hajar dan Ismail ke kota Mekah bukan karena kecemburuan Sarah, tapi memang karena perintah Allah untuk Nabi Ibrahim. Cemburu atau tidak ada cemburu yang dialami oleh seorang Sarah tidak akan merubah ketentuan Allah di mana Ibrahim, Ismail, dan Hajar harus pindah ke kota Mekah. Itu alasan yang kemudian lebih saya ambil. Jadi bukan masalah cemburunya. Dalam Bible, teman-teman yang Allah muliakan, Sarah cemburu kepada Ibrahim, kepada Hajar, kepada Ismail, sehingga Ibrahim diminta membuanglah dalam tanda petik Hajar dan Ismail ke tempat di luar kota Yerusalem. Dalam bahasa Injil itu, jangan biarkan antara aku dengan Hajar, antara aku dengan Ismail satu atap. Itu ungkapan dalam Bible. Tapi yang saya ambil, teman-teman yang Allah muliakan, ada atau tidak ada kecemburuan seorang Sarah, tetap Ibrahim akan membawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Tetap akan dibawa. Kenapa? Karena pindahnya Hajar dan pindahnya Ismail ke kota Mekah itu by design. Memang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok harus Hajar dan Ismail ke kota Mekah? Karena ada sesuatu yang menakjubkan yang akan terjadi di kota Mekah. Itu makanya Hajar dan Ismail memang harus ke kota Mekah. Mau ada cemburu, mau tidak ada cemburu, tetap harus ke kota Mekah. Kenapa? Ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi di kota Mekah. Maka teman-teman yang Allah muliakan, Ibrahim beranjak ke kota Mekah. Ini saya pakai Google Map. Mungkin beda-beda, silakan cek saja. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari Aqsa. Aqsa berangkat menuju Haram. Jarak Haram ke Aqsa itu 1471,6 km. Kalau naik kendaraan roda 4 bisa ditempuh dalam waktu 15 jam, 29 menit. Ini hitungan Google Map. Nanti teman-teman boleh cross-check lagi lah lebih lanjut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari Aqsa, dari Yerusalem, Nabi Ibrahim beranjak menuju Mekah. Saat itu Yerusalem belum ada Aqsa, dan di Mekah belum ada Ka'bah. Tapi di Mekah baru ada pondasinya Ka'bah. Bukan Ka'bahnya, tapi baru ada pondasinya. Di Palestina atau di Yerusalem belum ada Masjidil Aqsa. Ibrahim, Hajar, dan Ismail berangkat menuju Makkah, yang saat itu kota Makkah masih sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada manusia. Ini irsasi ya, tidak ada apapun yang ada di kota Makkah.
Silakan buka di surat Ibrahim. Kata surat Ibrahim ayat ke-37, kata Allah Azza wa Jalla menggambarkan ungkapan Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, di sebuah lembah, ghairi di zar'in, tidak ada tumbuhan, inda baitikal muharram, inda itu di samping atau di sisi, inda di sisi baitikal muharram, rumahmu yang haram. Tapi yang dimaksud bukan Ka'bahnya, pondasinya. Jadi Hajar ditempatkan di samping pondasi Ka'bah, Ismail digendong oleh Hajar, dua orang ini hanya dibekali satu kantong makanan dan satu kantong minuman. Ada satu pohon namanya pohon dauhah. Pohon dauhah ini pohon yang tidak menghasilkan buah, hanya cocok dijadikan sebagai tempat berteduh. Itu pun tidak rindang. Ya sekedarnya saja untuk tempat berteduh seorang Hajar dan Ismail. Di sampingnya ada pondasi Ka'bah, ada sebuah pohon dauhah, ditempatkanlah Hajar dan Ismail di situ, dibekali satu kantong makanan dan satu kantong minuman. Ismail masih bayi yang disusui oleh Hajar, ya kisaran usia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Teman-teman yang Allah muliakan, Ibrahim tanpa pamit membalikan untanya dan berangkat kembali menuju Yerusalem. Dikejar oleh seorang Hajar. Kata Hajar, abang mau kemana? Ibrahim masih jalan. Dikejar lagi oleh Hajar, abang mau kemana? Ibrahim masih jalan. Akhirnya pertanyaannya dirubah. Kata Hajar, abang, ini perintah Allah, bang. Bahasa Arabnya, alaihissallahu amarona, wahai Ibrahim, apakah Allah memerintahkan semua ini? Maka Ibrahim menoleh sedikit. Menoleh sedikit ini masyhur, terkenal dalam kitab Bidayah. Ibrahim hanya menoleh saja. Kata Ibrahim, bala, ya. Ini memang perintah Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya statement seorang Hajar menutup dialog ini. Kata Hajar, jika ini perintah Allah, maka demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan kami berdua. Nah, itu komitmen yang kemudian dimiliki oleh seorang Hajar. Bisa teman-teman bayangkan, tempat, sebuah lembah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada mata air, tidak ada manusia, tidak ada pohon yang menghasilkan buah, ada satu pohon namanya dauhah, itu pun hanya bisa dipakai sebagai tempat berteduh. Tidak ada apa-apa, hanya sekantong makanan dan sekantong minuman. Seorang perempuan yang baru melahirkan, dan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Masih disusui oleh sang ibunda ini. Ditinggalkan hanya berdua. Tapi keyakinan seorang Hajar, jika ini perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kami berdua. Itu logika yang dimiliki, kadar keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Saya agak sanksi ya kalau ada ibu-ibu sama anaknya diperlakukan seperti ini, kayaknya langsung lapor ke Komnas Perempuan kayaknya. Dia bisa dipidanakan ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah sampai di kota Mekah, Hajar dan Ismail tinggal di kota Mekah, bisa dibayangkan ya, teman-teman yang Allah muliakan. Ini kisah Nabi Sulaiman sebetulnya ini dilewat setelah ini. Jadi, nah ini Sofa dan Marwah, yang kanan itu Sofa, yang kiri itu Marwah. Itu menjadi dua bukit yang nanti menjadi tempat berlarinya seorang Hajar. Jadi sampai pada momen di mana Ismail haus, Hajar kehabisan ASI, dan anaknya sangat membutuhkan asupan minum. Sangat membutuhkan asupan minum. Bisa teman-teman bayangkan, kota Mekah itu kan lembah. Mataharinya panas. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan, yang baru masih menyusui, itu dehidrasi, kekurangan ASI, kekurangan air. Makanya Hajar mencari pertolongan. Dia lari ke Sofa, lari ke Marwah, balik ke Sofa, balik ke Marwah, sampai 7 kali bolak-balik. Endingnya di Marwah. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, sampai 7 kali, endingnya di Marwah. Dan teman-teman yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla justru memberikan rezeki kepada seorang Hajar bukan di Sofa, bukan di Marwah. Padahal yang jadi target mencari pertolongan adalah Sofa dan Marwah. Pertolongan Allah turunkan bukan di Sofa, bukan di Marwah, tapi di dekat Ka'bah. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam suatu riwayat, tumit kakinya Ismail menginjakkan tanah sampai akhirnya mengeluarkan air. Dalam satu riwayat. Riwayat yang lain, malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, hasil kepakan sayapnya itu mengeluarkan air. Itu di antara banyak riwayat ya. Tapi yang paling populer itu kakinya Nabi Ismail yang menginjak-injak tanah. Bayi kecil nangis kan kakinya suka gerak-gerak. Nah itu pukulan kakinya itu sampai mengeluarkan air.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tampaklah air mengalir dari Marwah, lihat ke ke pondasi Ka'bah, dilihat ada air mengalir, maka Hajar langsung berlari dari Marwah menuju Ka'bah, menuju pondasi Ka'bah, karena Ka'bah itu belum ada. Teman-teman yang Allah muliakan, maka air yang sudah keluar itu oleh Hajar ditutup dinding-dindingnya supaya air itu tidak luber. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai ibunda Hajar tidak menutupi air ini supaya tidak luber, supaya tidak terus ngalir, langsung ditutupi. Andai tidak ditutupi oleh Hajar, maka air ini bisa mengalir sampai mengelilingi kota Mekah. Kata Nabi Allah Muhammad. Maka untungnya Hajar digali tempat air ini memancar, kemudian dibikin dinding-dindingnya pakai tanah supaya air ini berkumpul. Kayak kayak kolam kecil gitu. Dibuat kayak kolam kecil, dan itu terus digali oleh Hajar sampai agak dalam. Ini ilustrasi, ini saya dapat dari Google ya. Silakan nanti dicek kalau ini betul, ini sumur Zam-Zam. Itu di dekat Ka'bah sebetulnya. Kalau sekarang kan pastinya dijadikan sebagai area tawaf, dan itu sudah dipindahkan. Sumurnya ini, kepalanya itu sudah dipindahkan. Ini jaraknya antara Ka'bah dengan sumur itu 21 meter. Itu mungkin areanya sekarang agak di luar ya, agak di luar dari dari Ka'bah, area tawaf, sekitar di luar area tawaf. Nah, itu sekarang ditutupi kayak kubah, jadi kayak kubah yang terbuat dari besi atau aluminium. Saya tidak tahu detailnya, tapi bentuknya kubah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini akhirnya mengeluarkan air Zam-Zam, dan sampailah Nabi Ismail alaihissalam hidup dengan air yang didapatkan tersebut, dan ternyata mata air yang sudah dikumpulkan oleh Ibunda Hajar itu menarik perhatian burung-burung, menarik perhatian hewan-hewan, sehingga tempat tersebut, kota Mekah tersebut sering dikelilingi oleh burung-burung. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, burung-burung ini memang sengaja berkeliling di sekitaran kota Mekah karena ingin mengambil air minum, sumber air minum yang dihasilkan oleh Ibunda Hajar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya ringkas ini sedikit saja biar nanti ketemu kliknya untuk di pertemuan berikutnya. Ketika Hajar dan Ismail sudah mendapatkan sumur ini, maka melintaslah di tengah-tengah mereka itu suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku aslinya orang Yaman. Saya tegaskan, ini suku aslinya orang Yaman. Kalau bahasan yang kemarin, teman-teman yang Allah muliakan, itu ada Arab Adibah namanya, Arab Purba. Di antara Arab Purba, selain kaum Ad dan kaum Samud, di antara adalah Jurhum dan Qahtan. Nah, ini ada suku Jurhum dari Yaman, itu datang menuju Madinah sebetulnya. Atau mereka menuju Yerusalem. Dari kota Yaman menuju Yerusalem, itu suku Jurhum. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nah ini dari Yaman menuju Yerusalem. Jadi ini suku Jurhum, suku Qahtan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebelum sampai ke Yerusalem, mereka tidak pernah melewati Mekah sebetulnya. Jadi tidak pernah melewati lembah Mekah, karena percuma ngapain lewati lembah Mekah itu. Cuman capek-capeknya doang. Mereka biasanya mengitari pinggiran lembah Mekahnya. Mereka biasa mengitari, bukan mengitari ya, tapi berjalan di pinggiran lembah kota Mekahnya. Hanya berjalan di pinggiran saja. Nah, sampailah ketika mereka membuat kemah di pinggiran kota Mekah, mereka melihat burung-burung terbang di lembah Mekah. Kata orang Jurhum, demi Allah, tidak ada burung yang terbang di atas suatu tempat, kecuali ada mata air di sana. Terus kata orang-orang Jurhum, seumur-umur lewat sini, di sana nggak ada mata air. Tapi itu burung-burung ngapain berputar-putar di atas lembah tersebut? Pastinya ada mata air. Ya, atau mungkin sekarang sudah ada mata air. Itu dialog ya, di antara dialog yang disampaikan dalam kitab Bidayah Bani Hayyan. Akhirnya suku Jurhum ini mengutus utusannya untuk mengecek apakah di Mekah itu betul-betul ada mata air. Singkat cerita, teman-teman yang Allah muliakan, sampailah di sebuah di lembah Mekah, dan mereka akhirnya betul menemukan mata air, sampai orang-orang Jurhum yang tadinya hanya berada di pinggiran kota Mekah, ketika mereka akan pergi ke Yerusalem, mereka akan mampir di kota Mekah, mampir di lembah Mekah. Kenapa? Setiap mata air bagi orang-orang Arab adalah sumber kehidupan. Jadi bagi mereka ada air, hidup. Makanya ketika mereka melewati Mekah untuk menuju Yerusalem, mereka tetap akan beristirahat di Mekah, sekedar untuk melepas lelah dan menyiapkan bekal minum untuk mereka melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu suku Jurhum. Dari Yaman ke Mekah, Mekah, Yerusalem. Yerusalem,
Mekah, Yaman, terus berlangsung beberapa tahun sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Jurhum, orang-orang Qahtan, para penduduk yang tinggal di Yaman, mereka mendatangi Ibunda Hajar dan mereka bilang, wahai Ibunda Hajar, jika engkau izinkan, kalau diizinkan dan kalau boleh, kami ingin tinggal bersama kalian di sini menjadi penduduk lembah Mekah. Kata Hajar, kalau kalian ingin tinggal di kota Mekah, silahkan. Ingin tinggal di lembah Mekah, silahkan. Tapi dengan satu syarat, kepemilikan sumur ini hanya milik saya dan anak saya, bukan milik orang lain. Maka disepakatilah antara suku Jurhum, suku Qahtan, mereka tinggal di lembah Mekah, dengan ketentuan sumur ini tetap milik Ibunda Hajar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu kota Mekah didatangi oleh banyak kabilah, banyak penduduk, sampai akhirnya berkumpullah penduduk-penduduk asli Arab yang datang dari Yaman tinggal di kota Mekah. Ismail peranakan Babilonia dengan Mesir, datang penduduk Jurhum, datang penduduk Qahtan, Nabi Ismail menikah dengan salah satu penduduk Jurhum, bercerai, Nabi Ismail menikah lagi dengan salah satu penduduk Qahtan, dan dari keturunan Qahtan inilah lahir bangsa Arab yang kita kenal hari ini. Nenek moyang bangsa Arab, Ismail dan Qahtan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sudah jam 9, jadi saya rasa ini tidak bisa saya detailkan. Kita belum bicara agama Nabi Ibrahim. Jadi sampai di sini dulu barangkali. Nanti kalau mau dielaborasi silakan. Kalau ini slide-nya dicukupkan sekian saja, nanti masuk ke slide yang baru. Sebenarnya target saya itu pengen bahas Bani Israel, ya, tapi ya kembali ke teman-teman lah, silakan. Kembali kepada MC Tafadhol. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Jadi mungkin baru separuhnya Ustaz ya untuk materi Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Cuma karena memang waktu yang sudah agak larut, jadi mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk materi lanjutannya. Mungkin selanjutnya ada waktu kira-kira setengah jam untuk kita melanjutkan diskusi atau bersoal jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Ada yang ini? Anda boleh, Eko. Silakan, Mas Eko, langsung di ini ke Ustadz. Iya, jazakallah. Assalamualaikum Ustadz Daniel. Waalaikumsalam. Anda tadi lupa nyatet ya namanya apa tuh, yang intinya Nabi Ibrahim itu tidak bersih lah, tauhidnya tidak salah, seperti itu, tidak lakukan hal yang salah. Nah, kalau di Nabi Muhammad kan yang saya dengar itu maksum ya. Itu bedanya apa ya dengan sifat maksum dengan sifat yang tadi Allah hidayahkan ke Nabi Ibrahim? Baik, teman-teman yang Allah muliakan. Jadi di antara definisi maksum itu kan terjaga dari asima ya'somu. Jadi maksum itu yang terjaga, terpelihara. Artinya orang yang mendapatkan gelar maksum, dia senantiasa terpelihara dan terjaga. Jadi para nabi seluruhnya adalah maksum. Para nabi seluruhnya adalah maksum. Maka mustahil para nabi, dulunya penyembah berhala itu mustahil. Jadi para nabi bukan preman pensiun yang penyembah berhala terus pensiun, dah. Para nabi itu sejak awal memang telah dididik sebagai para calon nabi. Tanda-tanda calon nabinya sudah kelihatan sejak awal. Kayak Nabi Ibrahim sudah dapat dari kecil, namanya irhas, kan irhas itu keistimewaan yang dimiliki oleh para calon nabi. Nabiullah Muhammad, Nabi Musa, seluruh nabi tidak ada yang pernah menyembah berhala. Sejak kecil itu tidak ada. Dipastikan. Terus dari mana penjagaan itu? Dari Allah Azza wa Jalla langsung. Atau dari para pendidik mereka. Kalau kita cek misalkan teman-teman yang Allah muliakan, ini dalam konteks Nabi Musa misalkan. Nabi Musa tinggal di tempat Fir'aun. Tapi yang mendidik Nabi Musa kan ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya bertauhid. Nabi Musa dididik oleh orang yang bertauhid. Maka Nabi Musa tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bapaknya penyembah berhala, tapi ibunya bertauhid. Amilah ini kan bertauhid. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar,
Itu sang ibu meminta, wahai Ibrahim, mintalah kepada Allah agar aku bisa masuk ke tengah-tengah kobaran api sehingga bisa bersamamu di dalam kebun. Dan Allah kabulkan. Dalam riwayat Bidayah itu, dalam riwayat Ibnu Katsir dikabulkan. Artinya Ibrahim sejak kecil diasuh oleh sang ibu yang bertauhid. Bapaknya boleh kafir, sama seperti bapak angkatnya Nabi Musa, Firaun, dia kafir, tapi Asiyahnya, kemudian ibu kandung Nabi Musanya kan tetap bertauhid. Makanya mereka tetap terjaga dari penyembahan terhadap berhala. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi maksum adalah penjagaan yang Allah berikan kepada para calon nabi, sekaligus kepada para nabi, bahwa mereka tidak mungkin dan tidak akan pernah menyembah berhala. Ini penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa kekurang tepatan lah ketika diartikan bahwa maksum itu tidak pernah bikin salah. Ini kurang tepat saya rasa. Jadi maksum itu bukan tidak pernah bikin salah. Karena kalau maksum tidak pernah bikin salah, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu kan kaidah. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Nabi Adam itu para pelaku kesalahan. Para pembuat kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Para pelaku kesalahan. Itu seluruh anak cucu Adam. Hatta Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, sama-sama. Mereka manusia berarti mereka punya peluang melakukan kesalahan. Di ujung hadisnya kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bikin salah adalah mereka yang bertaubat. Jadi kalau maksum diartikan tidak pernah bikin salah, kurang tepat. Yang lebih tepat, maksum adalah terjaganya para nabi dari aktivitas yang maksiat jali, dari aktivitas kesyirikan, dari aktivitas kejahiliahan. Karena mustahil para nabi pensiun dari kejahilian itu mustahil. Sejak awal harus memang bertauhid. Jadi bukan preman pensiun lah. Jadi mereka harus sejak lahir itu memang sudah terjaga ketauhidannya. Itu yang disebut dengan maksum. Dan kalau maksum diartikan bukan orang yang tidak pernah bikin salah, itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi faktanya pernah melakukan kesalahan. Nabi Allah Muhammad pernah salah memberikan kebijakan. Harusnya tidak punya tawanan, malah punya tawanan. Itu dalam kasus perang Badar. Sampai turun teguran di surat Al-Anfal ayat ke-66 dan juga 67. Kemudian Nabi Muhammad mengharamkan madu. Itu ditegur juga oleh Allah. Sampai turun surat At-Tahrim ayat 1. Nabi Muhammad pernah mensolatkan orang munafik, itu juga salah, sampai ditegur di surat At-Taubah ayat 80 sampai 84. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, kalau Nabi Muhammad dikategorikan maksum dengan catatan tidak pernah melakukan kesalahan, ya sebetulnya Nabi pernah melakukan kesalahan. Hanya saja kesalahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan tidak dalam rangka kesalahan yang sifatnya jali, atau kemusyrikan atau kejahiliahan, ya sifat kesalahan yang sifatnya sangat manusiawi, dan itu dimaklumi. Jadi maksum itu terjaganya seorang nabi dari aktivitas syirik, dari aktivitas jahiliyah. Nabi Ibrahim maksum, Nabi Muhammad maksum, karena seluruh nabi maksum. Allah. Jazakallah. Ya, baik. Ada lagi dari abang-abang, kakak-kakak, teman-teman yang ingin bertanya mungkin? Babe, silakan. Baik, Ustaz. Mungkin sederhana aja tadi, karena tertrigger mikir yang bahwa Nabi Ibrahim itu tidak merenung untuk mencari Tuhan ya. Itu pemahaman yang dari kecil banget tuh. Kayak Nabi Ibrahim mencari lihat matahari terbenam, mungkin bulan terbenam dan lain sebagainya. Juga kalau saya dengar kayak dari Ustadz Haikal Hasan, dan beliau kan juga banyak bicara soal sejarah peradaban gitu kan, bagaimana bahwa meluruskan pemahaman bahwa Nabi Ibrahim itu bukan bapak segala agama gitu kan. Jelas Nabi Ibrahim itu adalah jelas Muslim. Kalau boleh ditambahkan Ustaz, boleh nggak mungkin yang Ustaz tahu sebagai pemahaman umum yang sebetulnya itu menyimpang gitu, karena ada yang dibilang juga bahwa ini sebetulnya hasil dari siapa itu Snokhor Grain yang bagaimana dia dengan pemahaman
bahkan dia hafal Quran tapi juga pemahamannya memang ingin menyesatkan umat Islam. Itu kira-kira ada nggak sih mungkin kisah-kisah Israiliyat atau pemahaman umum yang sebetulnya perlu diluruskan, yang selama ini mungkin kita banyak dengar, khusus apalagi dengarnya dari kecil. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Rizky. Teman-teman yang Allah muliakan, sebagai tambahan saya rasa itu poin ini. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapak tauhid dan memang sejak awal bertauhid. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah dideklarasikan sebagai muslim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah dideklarasikan sebagai muslim. Maka ketika ada muncul klaim dari Yahudi dan Nasrani, ketika Yahudi itu bilang Ibrahim orang Yahudi, kata orang Nasrani Ibrahim orang Nasrani, maka Allah Azza wa Jalla membantah tuduhan itu, membantah klaim itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ali Imran ayat ke-67 kata Allah Azza wa Jalla, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Saya tegaskan muslim ini di mana agama muslim, agama Islam. Jadi istilah agama Islam, syariat Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, perangkat agama Islamnya sudah lebih sempurna. Perangkat Islamnya sudah jauh lebih sempurna. Jadi di zaman Nabi Ibrahim sudah ada sholat, sudah ada sholat. Silakan teman-teman buka di surat Ibrahim ayat ke-40. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, jadikan hamba orang yang ahli salat dan juga keturunan hamba. Artinya anak-anak Nabi Ibrahim. Tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa Nabi Ibrahim itu seluruh anak-anaknya, anak cucu itu kan Nabi semua. Kecuali Nabi Lut, karena dia ponakan. Tapi seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu Nabi semua. Berarti dari mulai Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Ismail dan Muhammad, seluruhnya min ahli sholah. Min ahli sholah. Seluruhnya. Nabi Sulaiman, sholat. Nabi Daud, sholat. Nabi Musa, sholat. Bisa dibuka di surat Toha ayat ke-14, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Dan dirikanlah salat wahai Musa untuk mengingat saya. Artinya Nabi Ibrahim sudah mengajarkan aktivitas atau ibadah salat. Di zaman Nabi Ibrahim sudah ada praktek ibadah haji dengan tawafnya, dengan sa'inya, dengan jumrohnya, dengan mikotnya, itu sudah dilakukan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam secara paket sempurna. Hajinya sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, mereka pun berhaji ke Ka'bah. Karena Ka'bah yang bikin pertama itu, jadi ada dua pembuat Ka'bah. Pembuat Ka'bah pertama Nabi Adam alaihissalam, Ka'bah yang kedua dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi Ibrahim lebih ke renovasi Ka'bah secara besar-besaran. Makanya nanti kalimat Qur'annya bukan membangun. Ibrahim hanya meninggikan pondasi Ka'bah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, bukan membangun. Karena yang membangun pertama kali Ka'bah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, para malaikat alaihimussalam. Kenapa kok para malaikat? Karena malaikat biasa tawaf di Baitul Ma'mur, maka Baitul Ma'mur yang suka dipakai tawaf ditarik ke bawah Ka'bah, Ka'bah dibangun, maka para malaikat bertawaf di Ka'bah yang ke atas itu tepat sejajar dengan Baitul Ma'mur. Di situ pula Adam alaihissalam tawaf, di situ pula para nabi tawaf, di situ pula nanti Nabi Ibrahim, pondasi Ka'bah yang sudah hancur ditinggikan dan setelah tinggi dipakai buat tawaf. Jadi itu diantara praktik agama Nabi Ibrahim. Haji sudah ada. Kemudian kurban, kita tahu sebentar lagi kita akan ibadah kurban di tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan tanggal 31 Juli ya untuk kalender Indonesia. Tapi biasanya di Arab itu lebih ke cepat, ya lebih cepat. Itu mungkin
tanggal 30 Julinya kemungkinannya kalau di Arab Saudi. Kurban ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian menjamu tamu itu juga telah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dibuka di surat Az-Zariyat ayat ke-25, 26, 27. Di situ dijelaskan di mana Nabi Ibrahim menjamu tamu sampai melayani tamu dengan kalimat faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim mendekatkan makanan kepada tamu. Itu di antara ibadah yang sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sholat sudah ada, kemudian haji sudah ada, kurban sudah ada, kemudian menjamu tamu sudah ada, bahkan khitan, sunat itu baru diadakan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya, kalau kita menggunakan logika terbalik, berarti sebelum Nabi Ibrahim belum ada sunat, karena kata Nabi Allah Muhammad SAW, manusia pertama yang pertama kali disunat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disunat di usia 80 tahun, disunat sendirian, tidak pakai tenaga orang lain, dan menggunakan kampak sunatnya. Itu di antara praktik sunat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang melaksanakan nikahnya pun nikah dengan cara yang sudah islami. Ibrahim menikah dengan cara yang islami. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi itu di antara gambaran yang kemudian menjadi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Ibrahim bukan seorang Yahudi, juga bukan seorang Nasrani. Yang kedua, sebagai tambahan, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Ibrahim punya anak pertama namanya Ismail. Kalau teman-teman buka dalam Bible, itu dalam Bible anak pertamanya Ishak, bukan Ismail. Jadi anak pertama itu Ismail, baru Ishak. Dalam Bible, Ishak dulu, baru Ismail. Kenapa kok mereka memaksa harus Ishak dulu? Karena yang disembelih menurut versi Bible adalah Ishak, bukan Ismail. Ini beda versinya kita antara Quran dengan Bible. Dalam Bible, itu Nabi Ishak anak pertama, dan dialah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mendapatkan keutamaan nantinya. Padahal dalam Al-Quran yang disembelih adalah Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak pertama. Teman-teman yang Allah muliakan, ini agak kurang tepatnya Bible ya, saya rasa. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Ismail lahir, Nabi Ishak belum lahir. Ketika Nabi Ismail disembelih, Nabi Ishak belum lahir. Ketika Nabi Ismail selesai dengan proses sembelihnya, walaupun tidak jadi, Nabi Ibrahim pulang kembali ke Yerusalem. Selang berapa lama, Nabi Ibrahim diberikan informasi atau kabar gembira bahwa beliau akan mendapatkan seorang anak dari Sarah yang nanti diberi nama Ishak. Jadi Nabi Ishak lahir setelah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu sekitar 13 sampai 14 tahunan. Antara selisih umurnya 13 sampai 14 tahunan, itu di antara koreksi yang kemudian harus dilakukan. Kenapa? Karena kita akan memaklumi kenapa dalam Bible kok banyak yang kebolak-balik gitu. Banyak data yang tertukar. Kemudian banyak data yang diganti, ditukar. Tadinya Tuhan malah jadi Tuhan gitu. Tadinya Tuhan, dari Tuhan itu semuanya banyak yang ditukar-tukar, dan kita akan maklumi kenapa? Karena orang Yahudi mereka punya kebiasaan yuharrifunal kalima ammawadih. Mereka biasa memutarbalikkan kata-kata untuk memutarbalikkan ayat-ayat suci yang mereka dapatkan. Dan Al-Quran terbebas dari pemutarbalikan fakta. Al-Quran terbebas dari penyimpangan di dalam teks, penyimpangan di dalam makna. Al-Quran terbebas dari itu semua. Maka originalitas Al-Quran sangat bisa dipastikan. Originalitas Taurat dan Injil tidak bisa dipastikan. Harus diragukan. Itu di antara beberapa penyimpangan persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya tegaskan dulu, Nabi Ibrahim adalah Muslim, dan dia telah mengajarkan syariat Islam secara sempurna. Secara sempurna. Tugas Nabi Muhammad hanya merekonstruksi ulang ajaran yang telah mengalami penyimpangan supaya kembali back to basic, back to milah Ibrahim alaihi salam. Itu tugas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz jawabannya. Barangkali ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Cuma mau reconfirm boleh nggak? Silakan. Boleh. Tadi berarti Ustaz Daniel, berarti yang tadi kan Siti Hajar ke Mekah ya, dan itu kan lihat ada bangunan, itu berarti yang bangun pertama adalah Nabi Adam ya. Lalu
sisa-sisa reruntuhannya baru nanti Nabi Ibrahim balik lagi ke Mekah untuk ditinggikan Ka'bahnya ya, seperti itu ya. Betul, betul. Nanti habis bangun Ka'bah, pulang ke Yerusalem, 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Jadi Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam atau dibangun oleh para malaikat, terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh, akhirnya Ka'bah itu hancur gara-gara banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam sampai pondasinya itu terkubur. Pondasinya itu terkubur. Nanti Nabi Ibrahim ketika ingin meninggikan pondasi itu sampai digali dulu. Digali sampai ketemu bongkahan batu sisa-sisa Ka'bah. Bongkahan batu sisa-sisa Ka'bah ini sudah ketemu dan itu menjadi pengenalan secara wahyu. Oh, ini batu Ka'bah, ini batunya Ka'bah. Karena kan batu-batu Ka'bah spesial loh itu. Tidak sembarang batu Ka'bah tidak sembarang batu yang kemudian ditempelkan di dalam Ka'bah. Sampai akhirnya nanti setelah ketemu batu pondasi tersebut sudah digali, kayak arkeolog itu sudah digali, ketemulah persegi panjang dan teman-teman yang Allah muliakan, saya tegaskan dulu, Ka'bah itu bentuknya bukan kubus. Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Balok. Kalau bangun ruang balok. Jadi Ka'bah itu bentuknya balok, bukan kubus. Artinya ada bagian yang lebih panjang dibanding sisi yang lain. Kalau teman-teman sekarang ke Ka'bah, itu kan ada Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu sebetulnya masuk area Ka'bah. Jadi batas akhir Hijr Ismail, ujung luar, dinding luar Hijr Ismail, itulah dinding luar Ka'bah sebetulnya. Maka nanti dalam fikih, kalau orang tawaf, kemudian sebelum selesai 7 keliling, 7 putaran, dia masuk ke dalam Hijr Ismail. Padahal belum selesai putarannya, dia masuk ke dalam Hijr Ismail, maka tawafnya harus balik ke awal. Itu dalam satu riwayat. Harus balik lagi ke awal. Kenapa? Karena yang tadi dianggap batal, dianggap gugur. Karena dia sudah masuk ke dalam area Ka'bah. Karena tawaf kan di sekeliling Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah ketemu pondasinya yang berbentuk balok, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail untuk mencari batu supaya dinding pondasi Ka'bah ini bisa ditinggikan. Maka kalimat Qur'annya di Al-Baqarah 127 saya tegaskan, wa id yarfa'u. Sedangkan dalam bahasa Arab membangun itu ya benar. Ya benar itu membangun. Makanya nanti ada ungkapan ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, qalu benu, maka buatlah oleh kalian. Ibnu itu artinya bana, ya benu itu artinya membuat, membangun. Sesuatu yang dibangun dari tidak ada jadi ada, itu namanya membangun. Kalau yarfa'u itu hanya meninggikan, artinya sudah ada sebetulnya landasan atau pondasi bangunannya, tinggal ditinggiin. Kenapa ditinggiin? Karena Ka'bah kan dinding saja. Batu yang dibuat dinding, itulah Ka'bah gitu. Yang nanti bentuknya kayak balok, dan itulah yang menjadi rumah pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, hancur banjir bandang, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tugas mencari batu adalah Ismail, yang menempelkan batu di atas pondasi inilah Ibrahim alaihissalam. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, ketika dinding Ka'bah makin tinggi, otomatis Ibrahim kan kesulitan untuk menyimpan batu di atas dindingnya, karena dinding sudah semakin tinggi. Maka Nabiullah Ibrahim meminta Ismail untuk membuat tangga, tapi tangganya bukan tangga yang sekarang kita bayangkan. Jadi tangganya itu kayak pijakan batu-batu. Nah, batu yang jadi pijakan Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu di atas dinding Ka'bah sampai akhirnya setinggi yang ada di gambar itu sekian belas meter. Ketika Nabi Ibrahim berdiri di atas batu pijakan tersebut, di atas batu pijakan tersebut terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim inilah yang dikenal dengan istilah makom. Makom itu artinya tempat berdiri. Di Indonesia kan jadi makam, tapi makam di Indonesia jadi kuburan. Ini beda ya. Makom artinya tempat berdiri, bukan kuburan. Jadi kuburan Nabi Ibrahim adanya di Yerusalem, di Hebron, bukan di kota Mekah. Makom di situ hanya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu di atas dinding-dinding Ka'bah supaya sesuai dengan tinggi yang diharapkan. Karena makin tinggi Ibrahim tidak memungkinkan untuk menjangkau itu, maka beliau membuat pijakan. Pijakan itulah yang dikenal dengan makom Ibrahim. Atas usulan Umar bin Khattab, makom Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat. Makanya dalam Al-Quran, wattakhadha mim maqami Ibrahim musalla. Maka Allah menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat
sholat. Prakteknya setelah selesai tawaf yang 7 putaran, endingnya sholat di dekat maqam Ibrahim. Jadi meninggikan, bukan membangkit. Allah a'lam. Baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin dari saya Ustaz. Tadi dijelaskan ada apa? Si Raja Namrud itu Ustaz meninggal setelah dihinggapi ada lalat 400 tahun ya Ustaz, selama 400 tahun. Nah, ada riwayat nggak Ustaz yang menjelaskan Nabi Ibrahim itu berapa umurnya meninggalnya, di umur berapa Ustaz? Kemudian dia diangkat rasulnya itu pada saat umur berapa, ada keterangan nggak Ustaz? Ya. Secara umum, Bapak Ibu Allah muliakan, para nabi itu diangkat di usia 40 tahun. Secara umum. Bahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Nabi Nuh saja yang usianya 1000 kurang 50, itu diangkat jadi nabinya di usia 40 tahun. Tetap di usia 40 tahun. Jadi, usia ribuan tahun, itu memang sekian ribu tahun, seribuan tahun, kurang 50. Jadi jangan sampai dikonversi 63-nya kita sama dengan 1000, itu nggak bisa. Jadi jangan sampai usia 40 di zaman Nabi Nuh itu masih anak-anak, itu enggak. Tetap usia 40 begitu. Tapi kemudian mereka, orang-orang yang hidup di zaman dahulu, itu usianya ya memang lama-lama, tua-tua. Tapi itu ditunjang dengan kekuatan fisik yang mereka miliki. Jadi walaupun usianya ribuan tahun, tapi secara fisik ya tetap diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga sekalipun usianya sudah berpuluh-puluh tahun, kayak Nabi Ibrahim dikhitan usia 80 tahun, jangan dibayangkan Nabi Ibrahim kemudian beruban, sudah bongkok begitu, sudah pakai tongkat. Jadi tetap dalam kondisi saat itu usia yang tua, setua itu pun tetap diberikan kelebihan kesehatan secara fisik. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh nabi rata-rata diangkat menjadi nabi di usia 40 tahunan. Rata-rata. Bahkan Nabi Nuh pun diangkat jadi nabi di usia 40 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam slide berikutnya, ini ada banyak khilaf di kalangan para ulama terkait dengan kapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini hidup atau kapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Ibrahim itu lahir tahun 1998. Itu satu riwayat. Di riwayat yang lain, Nabi Ibrahim lahir di tahun 2295 sebelum Masehi. Jadi ada 1998 sebelum Masehi lahirnya Nabi Ibrahim. Yang kedua di 2295 sebelum Masehi. Kalau pakai hitungan Komariah, itu hitungannya 2500-an Komariah. Jadi banyak khilaf terkait dengan kapan Nabi Ibrahim dilahirkan. Termasuk juga khilaf di kalangan para ulama terkait dengan usia sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyebutkan usia Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sampai 200, hanya 180, 190. Itu ada banyak riwayat yang menyebutkan terkait dengan usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi pastinya tidak ada yang riwayat yang bisa memastikan terkait dengan usia Nabi Ibrahim dan kapan kematiannya Nabi Ibrahim. Hanya yang saya dapatkan informasi ya dari kitab Bidayah wa Nihayah, Nabi Allah Ibrahim tidak sampai di usia 200 tahun. Jadi sebelum usia 200, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah wafat dulu sebelum di usia 200 tahun. Dan setelah Nabi Ibrahim yang usianya 200 tahunan, makin ke bawah atau makin ke generasi berikutnya, durasi usia ini makin berkurang dari mulai 200, 190, 180 sampai akhirnya di zaman Nabi Muhammad SAW sampai di angka 60, 70, 60, 70. Kecuali orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW kayak Anas bin Malik itu sampai pada usia ratusan tahun. 100 tahun lebih itu usianya Malik bin Anas. Tapi yang lainnya rata-rata di usia 60 sampai 70 tahun. Bahkan kata Nabi SAW dalam satu riwayat, umur umatku rata-rata 63 tahun. Kalau lebih dari 63 berarti sudah banyak bagus. Itu diantara penjelasan dari Nabi SAW. Jadi kembali ke pertanyaan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di antara riwayat 1998 sebelum Masehi atau 2295 sebelum Masehi. Allah alam mana yang benar, dan usia Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sampai di angka 200. Allah.
Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada lagi teman-teman terakhir mungkin. Udah Andrean? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bentar, ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Kalau nggak salah tadi mendengar pengajian dari Pak Ustadz, kalau yang Bapak Tauhid itu adalah Nabi Ibrahim salam, terus salah satu keutamanya juga sebagai bapak dari Rasul ya, Pak Ustadz ya. Tapi kenapa bukan Nabi Nuh, Pak? Maksudnya Lut itu kan sepupunya Nabi Ibrahim tadi. Ponakan. Oh, bukan. Enggak, tapi mungkin kembali pertanyaan kenapa bukan Nabi Nuh gitu ya? Nabi Nuh itu kan kan lebih tinggi, terus semua keturunannya adalah Nabi juga gitu. Mungkin pertanyaannya agak aneh Pak Ustadz, cuman ya mohon maaf Pak Ustadz. Tidak apa-apa, Pak. Jadi mungkin pertanyaannya itu Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Pertama, kalau Bapak Tauhid itu tetap Nabi Adam alaihissalam. Makanya di awal ya materi saya sampaikan itu, Nabi Adam itu kan membawa ajaran Tauhid. Dan sejarah Tauhid itu sama dengan sejarah umat manusia. Jadi ajaran Tauhid adalah ajaran yang paling tua yang ada di muka bumi ini. Sejak zamannya Nabi Adam itu sudah ada Tauhid. Nah kemudian ketauhidan ini kan diperlengkapi dengan syariat nanti. Kan keyakinan Allah sebagai satu-satunya ilah nanti akan dilengkapi dengan syariat. Dan proses syariat ini memang terus-terusan disempurnakan. Jadi syariat itu terus-terusan disempurnakan. Jadi tidak begini, misalkan syariat di zaman Nabi Ibrahim, A misalkan. Nanti di zaman Nabi Musa bisa dirubah. Di zaman Nabi Daud dirubah lagi, misalkan. Di zaman Nabi Isa dirubah lagi. Sampai endingnya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah sampai di zaman Nabi Muhammad, Allah tidak akan merubah lagi syariat. Kenapa? Satu, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Allah merubah syariat tanpa melalui Nabi. Kan nggak mungkin ada utusan lain. Kalau nabinya sudah tidak ada, bagaimana Nabi bisa bagaimana Allah merubah syariat tanpa melalui perantara bahasa manusia? Karena sesudah Nabi Muhammad tidak ada Nabi, maka tidak ada lagi perubahan syariat. Makanya dalam Al-Quran ditutup dengan kalimat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu di surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa bukan Nabi Nuh sebagai bapak tauhid? Bapak tauhid tetap Nabi Adam alaihi salam. Kenapa yang paling sempurna syariatnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam? Karena memang Nabiullah Ibrahim lah yang diizinkan oleh Allah diperlengkapi dengan syariat yang lebih sempurna ketimbang Nabi Nuh alaihi salam. Tadi saya sampaikan di awal, Nabi Ibrahim manusia pertama yang disunat. Kalau Nabi Ibrahim manusia pertama yang disunat, kalau pakai logika dibalik, logika terbaliknya, berarti sebelum Nabi Ibrahim belum disunat orang-orang saat itu, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu bisa jadi demikian, bisa jadi ya. Saya tegaskan bisa jadi demikian. Kalau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa manusia pertama yang disunat adalah Nabi Ibrahim, berarti sebelum Nabi Ibrahim tidak disunat. Itu asumsi yang muncul nanti. Kecuali kalau kata Nabi Allah Muhammad, sejak awal Nabi Adam sudah disunat, itu lain soalan, itu lain persoalan. Tapi kan bahasa hadisnya, orang pertama yang disunat Nabi Ibrahim. Oh, berarti sebelum Nabi Ibrahim tidak disunat. Baik Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, juga Nabi Saleh. Maka wajar kalau penisbatan agama Islam itu lebih populer di Nabi Ibrahim. Karena perangkat syariatnya jauh lebih sempurna ketimbang Nabi Nuh alaihi salam. Jauh lebih sempurna, jauh lebih perfecto begitulah. Makanya tadi salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, kurban ada. Yang bisa jadi mungkin di zaman Nabi Nuh alaihi salam kurban tidak ada misalkan. Tetapi di zaman Nabi Ibrahim ada kurban. Di zaman Nabi Nuh tidak ada aktivitas menjamu tamu. Di zaman Nabi Ibrahim ada menjamu tamu. Di zaman Nabi Ibrahim tidak ada syariat ini. Di zaman Nabi Nuh tidak ada syariat ini misalkan. Di zaman Nabi Ibrahim ada di syariat ini. Sehingga Nabi Ibrahim lebih populer
lebih populer sebagai tokoh muslim, sebagai bapak para nabi, sebagai peletak dasar agama Islam yang hari ini kita anut. Karena pada dasarnya gini, Pak. Nabi Muhammad itu hanya melanjutkan agama Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad tidak disebut, wahai Muhammad, ikutilah agama Nabi Nuh. Gitu. Tapi langsung disebut agama Ibrahim. Kenapa? Karena agama Nabi Ibrahim itu kalau bahasa undang-undang gini, Pak. Undang-undang tahun 45 yang diamandemen di tahun 2020 gitu. Maka di tahun 3000, kata orang yang hidup di tahun 3000, ikutilah undang-undang tahun 2020 gitu. Karena itu undang-undang yang paling baru. Kamu jangan ikuti undang-undang tahun 1945 karena itu zaman penjajahan gitu. Kurang kontekstual gitu. Kurang sesuai dengan perangkat kebutuhan umat manusia. Makanya yang ditetapkan sebagai ikon, sebagai uswah hasanah, tadi di awal saya sampaikan, uswah hasanah, bahkan sebagai ini ja'iluka linnasi imama, menjadikan imamnya manusia, kata Allah. Makanya jadi prototipe adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan nanti Bapak cek saja, itu Nabi yang paling sering diulang-ulang kisahnya itu kalau bukan Musa, Ibrahim, kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu muternya di situ tuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sering diulang-ulang? Karena Nabi Ibrahim peletak dasar agama Islam, dilanjutkan oleh tokoh bernama Musa. Musa nanti dilanjutkan oleh tokoh bernama Isa untuk konteks Bani Israelnya. Adapun kalau konteks bangsa Arabnya, Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti begini, Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi Ibrahim ketika melahirkan Ismail dan Ishak sampai pada agama sampai pada tokoh Bani Israel dan juga Arab, Bani Israel dan juga Arab, dua-duanya ini harusnya beragama Islam seperti agama Nabi Ibrahim. Harusnya. Jadi kalau Ibrahim sholat, Bani Israel atau biar gampang Yahudi lah Pak, ya, biar gampang ini penyebutnya Yahudi. Sebenarnya Yahudi dengan Bani Israel beda, tapi saya sebutkan biar gampang. Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang Yahudi dan Arab, kalau Ibrahim sholat, Yahudi Arab harus sholat. Ibrahim kurban, Yahudi Arab harus kurban. Ibrahim haji, Yahudi Arab harus haji. Ibrahim zakat, Yahudi Arab harus zakat. Jadi itu harusnya demikian kaidah. Faktanya, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim sholat, zakat, puasa, haji, datang ke Yahudi, nggak ada sekarang. Di Yahudi tidak ada puasa sebagaimana puasa Ibrahim. Tidak ada sholat sebagaimana sholat Ibrahim. Tidak ada zakat sebagaimana zakat Ibrahim. Tidak ada haji sebagaimana haji Ibrahim. Dalam agama Yahudi dan Nasrani. Tapi adanya justru di bangsa Arab, yakni yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kesimpulan sirah kita, Pak, sebenarnya kesimpulan sirah kita, outputnya, endingnya adalah agama Islam adalah satu-satunya agama yang sampai hari ini menjaga orisinalitas agama Ibrahim yang sebenarnya. Jadi kalau mau dipraktiskan itu, agama Islam adalah satu-satunya agama yang paling original, yang paling asli, yang paling murni sebagai pengejawantahan atau sebagai representasi dari agama Nabi Ibrahim. Hanya agama Islam. Yahudi menyimpang, Nasrani menyimpang, yang lain banyak menyimpang. Hanya Islam yang hari ini masih original. Maka kalau kemudian kita sebagai Muslim begitu, kenapa kok nama Ibrahim sering dibawa-bawa dalam sholawat? Ibrahim sering dibawa-bawa di dalam sholawat-sholawat kita, baik sholat fi sholat ataupun di luar sholat. Ya karena memang Ibrahim dengan Nabi Muhammad, satu peletak dasar Ibrahim, satu penyempurna ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah Muhammad, Ibrahim. Maka dua nama saja itu. Kenapa tidak bawa Isa, tidak bawa Musa? Itu kan bainal Muhammad dan Ibrahim. Yang tengah-tengah kan kadang nggak keinget Pak itu. Yang keinget kan siapa founding father Indonesia? Karno. Siapa yang mengembangkan? Ya itu yang diingat itu aja ujung. Makanya tetap Bapak Bapak agama Islam sebagai peletak dasar agama Islam dengan perangkat yang lebih sempurna itu di Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi peletak dasar istilah Islam sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Tetap sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, hanya saja perangkat syariatnya tidak sesempurna yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti silakan dibuka di surat Yunus ayat ke-72,
Di situ ditegaskan bahwa Nabi Nuh juga mendeklarasikan sebagai muslim. Makanya kata Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin. Itu di surat Yunus ayat ke-72. Bahwa saya, kata Nabi Nuh, diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Hanya saja perangkat Islamnya belum sempurna, disempurnakan oleh Ibrahim alaihi salam, muncul penyimpangan, dikembalikan kesempurnaan itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu grand design dari sirah nabawiyah yang kita kaji dan tadi. Ya, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, sepertinya pertanyaan dari Uda Ande menjadi pertanyaan terakhir dari kajian kita malam ini. Jika ada yang masih punya pertanyaan, mungkin bisa kita disampaikan pada kajian Ahad pekan mendatang, insya Allah Ustaz ya. Baik, kurang lebih sudah 2 jam kita menyimak penyampaian materi dari Ustadz dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya setidaknya mencatat ada 3 hikmah Ustadz dari kajian kita malam ini. Pertama, mungkin sebagian besar dari kita juga baru sadar malam ini bahwasanya tadi Ustaz menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu adalah pemahaman yang keliru. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu sudah mengenal Tuhan semenjak dia kecil gitu, saudara ya. Jadi benar-benar menjadi satu ilmu bagi kita yang khususnya bagi kita yang mungkin selama ini berpemahaman bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan lah, seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada kaumnya melalui dialog, tidak dengan cara yang artinya yang frontal, tapi dengan metode yang dialog, itu supaya langsung masuk ke hati kaumnya gitu Ustaz. Yang ketiga, kita juga melihat bagaimana keteguhan hati dan kesabaran dari Hajar ketika perintah meninggalkan dia dan anaknya Ismail di Makkah itu adalah merupakan dari perintah Allah, dan Hajar langsung mematuhinya, menjalankannya gitu Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita lalui bersama Ustaz pada malam ini menjadi waktu yang sangat bermanfaat, mendapatkan keberkahan, dan semoga menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita beserta keluarga kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di kajian ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian di Ahad malam pekan datang dengan mungkin melanjutkan sirah ya, atau nanti kita sepakati lagi. Kita tutup kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sami-sami. Banyak Pak Naldo. Izin lihat duluan. Ya. Ustaz, jazakumullah. Amin, jazakallah khair. Pak Naldo, terima kasih banyak Pak Naldo. Ande, sama-sama Dan Andre. Semoga bertemu lagi pekan depan. Pekan bare Pak Naldo. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam, izin pamit. Pamit dulu. Rizky, teman-teman. Bang Aldo, tolong di stop recordingnya. Stop ya. Waalaikumsalam. Sorry. Oke. Terima kasih, sampai pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mbak Be. Assalamualaikum semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum.